Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa as'alullaha ta'ala ay yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis shalih wa ay yufaqqihana fid din wa ay yaftah lana futuhal 'arifin wa ay yarzuqna al-ikhlas fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Sambil mungkin masih menunggu beberapa kawan-kawan yang belum datang, kita sama-sama sedikit mengulang apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis hasan, yang dimana ta'rif hadis hasan itu sebenarnya kurang lebih sama dengan ta'rif hadis sahih. Mattasala isnaduhu atau sanaduhu binaqlin adlin dhabit. Akan tetapi kalau hadis sahih itu tamud dhab, dan hadis hasan khafifud dhab, wala yakunu syadzan wala mu'allalan, dan tidak ada syadz dan tidak ada illah di sana. Jadi perbedaannya hanya terletak di ad-dhab. Kalau sahih tamamud dhab, kalau hasan khafifud dhab. Terus kemarin juga kita membahas bahwasanya hadis hasan itu bisa naik derajatnya ke sahih li ghairihi. Kenapa dinamakan sahih li ghairihi? Karena naiknya itu dia tidak atas dari zatnya sendiri, dari dirinya sendiri. Kalau sahih li zatihi kan berarti semua turuknya dari awal, dari mu'alif sampai Rasulullah SAW itu dipenuhi oleh orang-orang yang siqah dari awal sampai akhir. Tapi ketika ada satu orang misalnya yang soduk, maka turun derajatnya ke hasan. Dan kenapa bisa dihukumi sahih? Itu jika ada torik lain yang semisal dengannya atau yang asah, yang lebih tinggi, maka hasan li zatihi ini bisa naik ke sahih li ghairihi. Makanya dinamakan li ghairihi karena secara zatnya kalau dia berdiri sendiri itu dia dinamakan hasan li zatihi. Tapi karena ada turuk lain yang bisa menguatkan, baik dari mutaba'ah ataupun syawahid. Apa perbedaan mutabi' dan syahid? Kalau mutabi' itu satu sahabat, qaidnya hanya itu. Kalau mutaba'ah itu diriwayatkan oleh sahabat yang sama. Sedangkan syahid diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda. Baik lafaznya sama ataupun nanti kalaupun lafaz tidak sama, yang penting maknanya sama. Seperti itu. Nanti kalau ada pembagian yang lebih dakik, berarti ntar mutaba'ah itu kan ada tamah dan qasirah. Kalau mutaba'ah tamah itu bertemu di gurunya. Kalau mutaba'ah qasirah bertemu di syekhi sampai ke sahabat. Nanti kalau pembahasan syahid itu nanti pembahasannya syahid bil lafzi dan bil ma'na. Enggak ada syahid tamah dan syahid qasirah. Perbedaannya hanya syahid bil lafzi berarti lafaznya sama, ataupun syahid bil ma'na. Seperti itu. Kemudian kemarin juga kita membahas misal hadis hasan li ghairihi yang disebutkan oleh syarih itu dita'liq oleh Dr. Mustafa Abu Zaid. Dikarenakan di sini menggunakan contoh yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi an Husyaim an Yazid an Abdurrahman anil Bara' marfu'an innahu haqqan 'alal muslimin ay yaktasilu yaumal jum'ah. Kenapa di sini dihukumi atau disebutkan oleh Dr. Mustafa Abu Zaid yang menta'liq bahwasanya contoh di sini kurang tepat? Karena di sini disebutkan Husyaim itu dhaif li tadlisihi. Akan tetapi ternyata setelah kita takhrij ada riwayat yang menyatakan Husyaim ini meriwayatkan dengan
akhbarona, sehingga derajat hadis At-Tirmizi yang diriwayatkan Imam Tirmizi ini bukan dhaif tapi hasan gitu. Sedangkan riwayat Abu Yahya At-Taimi itu riwayatnya yang dhaif. Maka selayaknya atau seharusnya yang dijadikan contoh hadis hasan li ghairihi itu riwayat Abu Yahya At-Taimi yang dibantu oleh riwayat Hushaim, maka riwayat Abu Yahya At-Taimi naik ke hasan li ghairihi. Baik, sekarang kita mulai pembahasan kita selanjutnya itu di hadis al-marfu' halaman 48. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan matan, sama sekali tidak berkaitan dengan sanad. Al-hadis bi'atibari ma udhifa ilaih itu terbagi menjadi 3, yaitu marfu', kemudian harusnya mauquf, dan maqtu'. Tapi di sini di Daruratul Nazm, maka hadis mauquf itu disebutkan di bait ke-15. Jadi di sini muallif menyebutkan marfu langsung lompat ke maqtu. Wa ma udhifa ay hadisul ladzi adafahu sahabiyyun aw tabi'iyyun aw man ba'daha lin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan kana aw fi'lan wa minal fi'li at-taqrir ittasala sanaduhu amla huwal marfu'u, baik itu sanadnya bersambung ataupun tidak. Jadi hadis yang disandarkan oleh sahabat ataupun tabi'in ataupun setelahnya, maksudnya ketika sahabat mengatakan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihukumi marfu'. Kemudian misalnya tabi'i Sa'id Ibn Musayyib mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihukumi marfu'. Kita pun di zaman sekarang ketika mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dihukumi marfu', karena marfu', mauquf dan maqtu' ini tidak sama sekali tidak berkaitan dengan sanad. Selama itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut marfu'. Baik nanti hukumnya sahih ataupun dhaif ataupun hasan, selama itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut marfu'. Itu. Qaulan kana, qaulan seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Maka itu perkataan. Au fi'lan, dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atil fajri ittaja'a ala syaqqil aiman misalnya. Itu berarti karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau takrir. Takrir di sini disebutkan al-fi'lul ladzi yuhdisuhu sahabah wa yattali'u alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang dilakukan oleh sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengetahuinya. Wa yasqutu alaihi ka qura'ihim bab baitihi. Ketika misalnya sahabat itu mengetok pintu rumah Rasulullah SAW bil azafir. Nabi enggak melarang, maka itu disebut takrir. Atau wa aklihim adab ala maidatihi sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga ketika sahabat memakan adab dan Rasulullah SAW tidak melarang hal tersebut, maka itu disebut takrir. Fadaqala, maka dengan ta'rif di sini maka termasuk al-muttasil, yang mana syaratnya bersambung sampai ke Rasulullah SAW, ataupun mursal, walaupun sanadnya enggak, walaupun misalnya berarti mursal apa kemarin? Ma'adhafahu
at-tabi'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'id Ibnu Musayyib mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dihukumi marfu. Wa kadzalikal munqati, walaupun syaratnya terputus. Wal mu'dal, wal mu'allaq. Wal mu'allaq seperti yang saya contohkan tadi, misalnya kita pun pada zaman sekarang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita menghilangkan semua sanad dari zaman kita ke Rasulullah, itu disebut mu'allaq kan? Itu juga dihukumi marfu. Itu. Wa kharaja al mauquf wal maqtu. Maka tidak termasuk dalam marfu ini mauquf, karena mauquf yang disandarkan kepada sahabat, wal maqtu yang disandarkan kepada at-tabi'in. Wa summiya bidzalika lirtifa'i rutbatihi bi idhafatihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan marfu? Karena kedudukan hadis ini menjadi tinggi karena disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Sampai sini mafhum marfu? Oke. Sekarang kita lanjut ke al-maqtu'. Al-maqtu' wa ma ayil matnul ladzi udifa li tabi'in. Berarti sekarang maqtu' ini yang dimaksudkan di sini adalah hadis atau matan yang dinisbatkan kepada seorang tabi'in, wa kaza mandunahu, atau yang di bawahnya. Kalau mandunahu berarti generasi setelahnya. Kalau man fauqahu berarti sahabat, kan? Wa kaza mandunahu, misalnya tabi'ut tabi'in. Misalnya Imam Malik kan termasuk tabi'ut tabi'in. Ketika mengatakan sebuah kalam, maka disebut maqtu, qaulan au fi'lan. Nah, di sini dia termasuk takrir. Hanya qaulan au fi'lan. Kalau tadi marfu kan au takrir. Kalau maqtu hanya qaulan au fi'lan, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Haitsu khala an qarinatir raf'i wal waqfi. Selama tidak ada indikasi yang menunjukkan perkataan tersebut marfu ataupun mauquf, maka disebut dengan wal maqtu'u. Wa huwa laisa bihujjatin izzaka. Dan pada asalnya maqtu ini tidak dapat dijadikan hujjah. Gitu. Karena kan kalau dalam usul fiqh yang hujjah itu yang muttafaq alaih ada 4 kan? Al-Qur'an, hadis, yang tentunya hadis ini yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian ijma', baru qiyas. Nah, setelah 4 ini nanti baru ada adillah mukhtalaf fih kan, seperti misalnya Imam Malik yang mengatakan qaul ahlul Madinah hujjah atau qaul sahabi hujjah, tapi itu mukhtalaf fih. Gitu. Amma in kana fihi qarinah tadullu 'ala raf'i, akan tetapi jika ada indikasi atau jika ada qarinah yang mana ini mengarah kepada rafa, maka marfu hukman, dihukumi marfu, atau qarinah yang menunjukkan kepada waqaf, maka fa mauquf. Ka qaulur rawi anit tabi'i minas sunnati kaza, seperti seorang tabi'in kalau dita'liq ka qauli Zuhri minas sunnati ayyakuna lirrajuli ma aslami alaih, rawahu Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi. Apa yang dimaksud maqtu cuman dihukumi marfu hukman. Jadi bisa jadi ini seorang seorang tabi'in berkata, tapi sebenarnya itu dihukumi marfu. Contohnya, ketika tabi'in mengatakan sesuatu yang di sana tidak ada majal li ra'yi, tidak mungkin tabi'in itu mengatakan hal tersebut itu dari ijtihadnya sendiri. Misalnya ada qaul akhraja Ibnu Mubarak, beliau mengatakan an Sa'din at-Ta'i qala ma zala rajulun akhahu fillahi syauqan ilaih. Sa'dun at-Ta'i ini tabi'in. Beliau mengatakan qala ma zala rajulun akhahu fillahi syauqan ilaihi wa raghbatan fi liqa'ih aw hubban li liqa'ih illa nadahu malakun min khalfihi
ala tibta wa tabat lakal jannah. Seorang tabi'in mengatakan, tidaklah seseorang katanya menziarahi saudaranya kecuali maka ada malaikat yang memanggilnya dari belakang. Kata malaikat, alla tibta wa tabat lakal jannah, ketahuilah bahwa engkau telah mendapat kebaikan. Maka nggak mungkin kan? Nggak mungkin tabi'in itu mengatakan atau melihat malaikat gitu. Tentu ini bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut marfu hukman. Karena nggak ada majal di sana, nggak ada majal tabi'in itu mendapatkan hal tersebut, perkataan tersebut dari ijtihadnya sendiri gitu. Maka disebut di sini marfu hukman. Akan tetapi dia termasuk maqtu'. Gitu. Mafhum di sini maqtu'. Oke, berarti marfu tadi yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian maqtu' yang disandarkan kepada at-tabi'in wa kaza man dunahu, tabi'ut tabi'in sampai ke bawahnya. Nanti mauquf kita bahas di bait ke-15. Di sini lanjut ke al-hadis al-musnad. Hadis musnad. Wal hadisul musnadu yu'rafu 'indal hakim. Hakim ini siapa? Beliau punya kitab yang masyhur. Kitab apa? Mustadrak. Kapan beliau wafat? Imam Hakim wafat tahun 405 Hijriah. Beliau sahibul Mustadrak ala Sahihain, dan beliau juga mempunyai kitab dalam ulumul hadis. Apa namanya? Ada yang tahu kitab Imam Hakim dalam ulumul hadis? Ma'rifatu ulumil hadis. Itu karangan Imam Hakim. Beliau meninggal 405 Hijriah. Yu'rafu indal Hakim bi annahu al-muttasilul isnadi min rawihi hatta ay ila ayyantahi ilal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Berarti musnad ini adalah hadis yang muttasilul isnad. Sanadnya harus bersambung. Bersambung kemana? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fala yusta'malu illa fi al-marfu al-muttasil. Maka al-muttasil tapi mauquf tidak dinamakan musnad. Begitu juga muttasil tapi dia maqtu tidak dinamakan musnad. Karena musnad di sini hanya untuk marfu yang muttasil atau muttasil yang marfu gitu. Wa dzalika ka isnadi Malik an Nafi an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dicontohkan oleh mu'alif di sini, yaitu sanadnya dari Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Imam Nafi meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ini di mustalahul hadis terkenal sanad ini dengan nama Silsilatuz Zahab. Silsilatuz Zahab, Malik an Nafi an Ibnu Umar. Ya. Wa qawluhu lam yabin ay wal hal annal isnada lam yanqati, jumlah muakkidah lima qablaha. Ini hanya sebuah takkid. Karena dengan kalimat muttasil maka sudah jelas bahwasanya sanad tersebut tidak ada inqita, tidak ada yang terputus. Walam yabin ini artinya kan tidak terputus. Maka dia hanya taukid. Muakkidah lima qablaha, jumlah muakkidah lima qablaha. Itu kalau disebutkan al-hadisul musnad. Tapi musnad ini kan punya beberapa makna yang lain gitu. Kalau misalnya kita pernah mendengar musnad Imam Ahmad, apakah itu semuanya hadis musnad marfu mutasil di dalamnya? Gimana? Enggak kan? Jadi musnad ini bisa bermakna muttasil marfu. Itu kalau hadis musnad. Bisa juga bermakna ala alkitab allazi yajma'ul ahadis allatur tibat ala asma'i sahabah. Kitab yang dimana di dalamnya itu tartibnya sesuai dengan asma'i sahabah. Kalau disebutkan musnad Imam Ahmad,
maka berarti Imam Ahmad dalam kitab tersebut tartibnya itu dengan asma'i sahabah. Maka kalian nggak akan menemukan di Musnad Imam Ahmad kitabut Thaharah, kitabuz zakah, itu nggak akan menemukan. Tapi beliau akan memulai dengan khilafah asyr mubasysyirin bil jannah. Maka seluruh periwayatan yang diriwayatkan oleh, misalnya yang pertama kali Sayyidina Abu Bakar, itu seluruh riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar dari awal sampai akhir, kalau sudah selesai baru lanjut ke Sayyidina Umar, baru lanjut ke Sayyidina Utsman. Maka ketika kita menemukan sebuah hadis tapi kita tidak tahu siapa sahabat yang mengeluarkan, kita nggak tahu siapa sahabat yang mengucapkan, itu kita nggak akan bisa mentakhrij dari musnad, kitab musnad, kecuali nanti kalau pakai komputer. Masalah nih kalau misalnya kita langsung dari kitabnya ya. Tapi kalau dari Maktabah Syamilah ya udah keluar semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa juga musnad ini dinamakan musnad ala kitabul ladzi yadhkuru fihil ahadis bi asanidiha hatta wa in lam yurattab ala sahabah. Al-kitabul ladzi yadhkuru fihil ahadis bi asanidiha wa in lam yurattab ala sahabah. Jadi kitab yang di dalamnya menyebutkan syarat hadis dari muallifnya sampai Rasulullah SAW secara lengkap. Makanya kalau ada yang tahu apa kepanjangan dari apa judul sebenarnya dari Sahih Bukhari? Tahu? Al-Jami'ul Musnad As-Sahihul Mukhtasar. Musnad di sini berarti masuk ke arti yang ketiga ini, yaitu beliau maksudnya menyebutkan dalam kitab tersebut hadis yang beliau riwayatkan dari guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah SAW, menyebutkan syaratnya secara lengkap, walaupun tidak atas tertib asma'us sahabah. Tuh. Jadi ada 3 pengertian tentang musnad. Tapi kalau disebutkan hadisul musnad berarti itu maksudnya hadis yang mutasil marfu. Tuh. Gitu. Wa hukmuhu as-sihah awil hasan awil dhaif. Jadi hadis musnad itu bisa sahih, bisa juga hasan, bisa juga dhaif, tergantung kepada siapa yang meriwayatkannya gitu. Walaupun misalnya mutasil tapi di sana ada rawi yang dhaif, maka dihukumi dhaif gitu. Wa faidah al-ittisalu binaqli siqatin an siqatin ila ayyablugha bihin nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ikhtussat bihi hadhil ummah al-muhammadiyah. Jadi hadis yang diriwayatkan dengan jalur perawi siqah, dari perawi siqah sampai berakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah keistimewaan yang khusus diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di umat-umat sebelum kita yang mana ada periwayatan kabar yang diriwayatkan oleh orang-orang yang siqah sampai ke nabi mereka gitu. Kemudian hadis al-muttasil, musnad, muttasil, marfu. Sekarang muttasil, wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Wa ma ay wal hadisul ladzi bi sam'i ay bisababi sama'i kulli rawin min ruwatihi mimman fawqahu yattasil isnaduhu lil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttasil adalah hadis yang diriwayatkan dengan sama bisam'i, yaitu mendengar langsung, bisababi sama'i kulli rawin min ruwatihi mimman fawqahu, yang mana setiap rawi itu mendengar langsung dari gurunya atau mimman fawqahu, dari gurunya ke guru-gurunya lagi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap perawi mendengar langsung seluruh hadis dari gurunya yang di atasnya. Auli sahibihi mauqufan alaihi fazalika huwa al-muttasil.
atau kepada sahabat mauqufan alaih. Karena di sini kalau muallif hanya mengkhususkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnaduhu lil Mustafa. Tapi disebutkan dalam Imam Az-Zarqani, dalam syarah beliau atas Baiquniyah, anna qaulan nazim lil Mustafa laisa biqaid. Kata beliau, ay annal muttasil ghaliban yattasilu isnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyebutan lil Mustafa ini pada manzumah itu hanya tagliban, karena kebanyakan muttasil itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini bukan qaid. Jadi kalau sampai kepada sahabat juga dinamakan muttasil. Kalau mauquf berarti kan auli sahibihi mauqufan alaihi. Fadzalika huwa al-muttasil wa yuqalu lahu aidan al-mausul wal muttasil. Ini qaul Ibnu Mulakin, wa yuqalu aidan al-mausul wal muttasil. Dan juga Hafiz Ibnu Hajar mengatakan di nukat beliau, yuqalu lahu al-muttasil wa hiya ibarah asy-Syafi'i fil mawadi'. Jadi al-muttasil ini ibarah Imam Syafi'i dalam kitab beliau dalam beberapa tempat. Jadi beliau enggak menggunakan lafaz muttasil, tapi bisa al-muttasil atau bisa juga mausul. Pada qalal marfu', maka dengan ta'rif ini maka masuk di sana hadis marfu' ka Malik an Nafi an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mauquf, begitu juga dengan mauquf, karena tadi ya bahwasanya wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa. Kalimat lil Mustafa ini bukan qaid. Jadi masuk juga al mauquf ka Malik an Nafi an Ibnu Umar, yang mana hanya sampai kepada sahabat, dinisbahkan kepada sahabat. Wa kharaja biqaidil ittisal, dan dengan qaid ittisal ini disyaratkan bahwasanya sanad itu bersambung, maka keluar al-mursal ma'adafahu tabi'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal munqati, apa itu munqati? Yang mana dalam sebuah sanad ada di pertengahannya ada rawi yang hilang. Wal mu'allaq itu di awal. Wal mu'dhal bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, akan tetapi dengan syarat harus dua mutataliyah atau lebih. Wa mu'an'anil isnad qabla tabayyuni sama'ihi. Maksudnya apa ini? Wa mu'an'an al-isnad qabla tabayyuni sama'ihi. Yang dimaksudkan di sini apa? Itu adalah orang-orang mudallisin yang meriwayatkan dengan an-anah. Karena orang-orang mudallisin, orang-orang yang terkenal tadlis, ketika meriwayatkan dengan an, itu kita tidak menghukumi beliau dengan ittisal, kecuali ada riwayat lain yang menyatakan bahwa beliau meriwayatkan dengan haddatsana au akhbarana wa ghairi dzalik. Seperti contoh Usaim yang kemarin kan, sempat beliau dihukumi hadisnya dhaif karena beliau meriwayatkan dengan an-anah. Tapi ketika ada riwayat yang lain dan beliau meriwayatkan dengan akhbarona, maka riwayat an-anah tadi la tadur. Jadi dihukumi ittisal gitu. Jadi ini maksudnya riwayat mudallisin yang meriwayatkan dengan an. Wa mu'an'an al-isnad qabla tabayyuni sama'ihi. Wa biqaidis sama'. Nah, dengan qaid sama'. Tadi apa ta'rifnya? Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil. Hadis yang diriwayatkan dengan sama'. Jadi setiap perawi itu benar-benar mendengarkan langsung dari gurunya. Maka dengan syarat sama ini, maka terkeluarkan bentuk ittisal lain selain sama mendengar, seperti ittisalus sanad bi ghairi sama', kal ittisal bil ijazah.
ka ayyaqul ajazani fulan qala ajazani fulan. Misalnya ini ada kitab dan di dalam kitab ini ada hadisnya misalnya. Kemudian gurunya mengatakan kan, aku ijazahkan kepada engkau kitab sini kan. Berarti kita nggak mendengar gitu kan. Walaupun itu sanadnya muttasil, sanadnya itu ittisal, tapi nggak termasuk muttasil yang secara istilah al hadis muttasil di sini. Karena muttasil di sini itu qaidnya harus sama. Gitu. Ini menurut Hafiz Ibnu Shalah. Beliau mensyaratkan muttasil, al hadisul muttasil itu harus sama. Sedangkan Ibnu Jamaah mengatakan hadis muttasil yang ijazah ajazani ini juga masuk ke ta'rif al-muttasil di sini. Jadi ada perbedaan ulama dan berarti mu'allif itu mengikuti pendapat Imam Ibnu Shalah yang mengatakan muttasil itu harus sama. Tapi kalau Imam Ibnu Jamaah dalam kitab beliau Al-Manhalur Rawi itu kitab mustalah, beliau mengatakan ajazani fulan juga termasuk ke dalam hadis al-muttasil, riwayatan dengan ijazah, tidak harus dengan qaid sama gitu. Dan ini juga disebutkan Imam Suyuti di Tadribur Rawi. Beliau juga menyebutkan pendapat Imam Ibnu Shalah, menyebutkan juga pendapat Badruddin Ibnu Jamaah gitu. Jadi mafhum enggak? Mafhum ada atau ada yang bingung? Yang qaid sama ini. Lanjut apa diulang? Lanjut. Oke. Wa ulima annal musnad akhassu minal muttasil. Maka bisa diketahui bahwasanya musnad itu lebih akhas dari muttasil. Fa kullu musnadin muttasil wala aks. Setiap musnad itu muttasil, akan tetapi tidak setiap muttasil itu musnad. Berarti ini disebut umum wa khusus apa? Mutlak kan? Karena tadi apa? Musnad itu muttasil marfu kan? Kalau muttasil itu bisa marfu, bisa mauquf gitu. Makanya setiap musnad itu pasti muttasil wala aks. Berarti kalau misalnya digambarkan tuh kayak gini kan. Ini musnad kan. Musnad muttasil plus marfu. Di sini muttasil. Karena ada muttasil yang mauquf gitu. Di luar yang musnad ini. Umum wa khusus. Umum wa khusus mutlak gitu. Wa hukmuhu kasabitihi. Ai annal muttasil minhu ma huwa sahih. Berarti muttasil juga bisa sahih, bisa dihukumi hasan, bisa juga dihukumi dhaif. Tergantung kepada siapa yang meriwayatkan dan apakah beliau itu thiqah ataupun saduq ataupun dhaif para perawinya. Al hadisul musalsal. Sekarang hadis musalsal. Musalsalun minat tasalsul wa huwa lughatan at-tatabu. Yaitu kalau secara lughah berarti berurutan, at-tatabu atau berturut-turut. Wastilahan kismani, dan secara istilah terbagi menjadi dua. Al-awwal hadisun ittafaqat rijaluhu ala wasfir ruwah kama asyara ilaihi biqaulihi qul fi rasmihi bi'atibarir ruwati ma ala wasfin wahidin ata bihi ruwatuhu sawa'un kana al-wasfu qawliyan
mislu amma wallahi amba'ani biqalbil hamzah asani alifan amma bi takhfifil mim bi manzilati ala al istiftahiyah al fata summa yaqul akhar mislu zalik. Jadi yang pertama itu hadisun ittafaqat rijaluhu ala wasfir ruwah, semua perawi dalam sanad menampilkan sifat yang sama saat meriwayatkan hadis. Sawaun kanal wasfu qauliyan, baik sifat tersebut berupa perkataan, mislu ama wallahi ambani. Ambani ini aslinya ambaani. Berarti misalnya setiap perawi dalam sebuah sanad mengatakan ambaani fulan, ambaani fulan, saya ambaani Sufyan, Sufyan mengatakan ambaani Ahmad, Ahmad mengatakan ambaani Ishaq, sampai Rasulullah SAW dengan lafaz ambaani, maka itu termasuk hadis musalsal. Itu musalsal al-qauliyan, baik sifat tersebut berupa perkataan. Atau misal yang lebih jelas, misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'az radhiyallahu anhu, inni uhibbuk. Nah, ini yang masyhur ya. Musalsal apa nih? Musalsal bil mahabbah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'az radhiyallahu anhu, inni uhibbuka faqul fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Fa innahu musalsalun biqauli kulli min ruwatihi inni uhibbuka ila akhirih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'az, inni uhibbuk. Kemudian Sayyidina Mu'az mengatakan kepada tabi'in yang meriwayatkan dari beliau, inni uhibbuk, sampai ke zaman kita sekarang. Ketika para masyayikh meriwayatkan hadis tersebut, meriwayatkan hadis ini, maka beliau mengatakan inni uhibbuk faqul fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini termasuk musalsal bil wasfi al-qauli, karena dengan perkataan inni uhibbuk, sama dari awal sampai akhir. Au fi'liyan, atau secara perbuatan. Kehadis Abi Hurairah, syabbaka biyadi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam wa qala khalaqallahu al-arda yaumas sabti fa innahu musalsalun bitashbiki kulli minhum biyadi man rawahu anhu. Bitashbik tuh kayak gini kan? Tasbik. Aku bahasa Indonesia gitu. Bukan bersalaman juga kan? Pokoknya mengeratkan jari kayak gini. Bitashbik. Fa innahu musalsalun bitashbiki kulli minhum biyadi man rawahu anhu. Maka Rasulullah SAW syabbaka Abi Hurairah mengatakan syabbaka biyadi Abul Qasim dari Rasulullah SAW. Kemudian perawi yang meriwayatkan dari Abi Hurairah mengatakan syabbaka biyadi Abi Hurairah. Kemudian sampai seterusnya gitu. Itu disebut fi'il. Kadzaka minal fi'li ay minat tasalsuli biwasin fi'li idh qala haddatsanihi qa'ima. Atau misalnya ketika meriwayatkan hadisnya itu dengan berdiri, maka termasuk ke dalam musalsal fi'li. Summa yaf'alul akhar misla zalik aw qala ba'da an haddatsanil hadis tabassama. Atau ketika setelah meriwayatkan hadis beliau tersenyum. Ini juga ada musalsal tabassum. Fa inna kullam minal qiyami wat tabassum wasfun fi'li. Maka perbuatan berdiri ataupun tersenyum ketika meriwayatkan hadis itu termasuk kepada wasfun fi'li karena tidak dilafazkan. Wa qad yajtami'ul wasful qawli wal fi'li ma'an. Ka hadisi Anas radhiyallahu anhu marfu'an. La yajidul abdu halawatal imani hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Qala wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihiyatihi wa qala amantu bil qadari. Nah, di mana wasfu al-fi'linya? Kan ada kalanya wa qad yajtami'ul wasful qawli wal fi'li ma'an. Ada kalanya dua sifat ini, yaitu qaul dan fi'li, itu terdapat dalam sebuah hadis musalsal secara bersamaan. Seperti hadis Anas.
La yajidul abdu halawatal imani hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Qala wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihiyatihi. Rasulullah memegang janggut beliau. Itu kan. Kalau yang enggak punya janggut, ya malish. Wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihiyatihi. Beliau memegang janggut beliau, maka termasuk wasfun fi'li. Wa qala amantu bil qadari. Nah, kemudian beliau mengatakan amantu bil qadari ila akhir hadis, itu termasuk wasfun qauli. Maka setiap perawi menirukan fa innahu musalsalun bi qabdi kulli minhum ala lihiyatihi ma'a qaulihi amantu bil qadari. Maka setiap perawi menirukan perbuatan memegang janggut tadi, kemudian mengucapkan amantu bil qadari ila akhiril hadis. Gitu. Jadi ini tergabung fi'li dan al-qauli. Wal qismus tsani mattafaqat rijaluhu ala wasfin litahammul. Bisa juga musalsal ini berdasarkan sifat penerimaan hadis bisighatit tahammul, seperti kasami'atu fulanan. Maka setiap perawi mengatakan sami'atu fulan sami'atu fulan. Tadi Imam Malik mengatakan sami'atu Nafi'. Imam Nafi' mengatakan sami'atu Ibnu Umar mengatakan sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu termasuk musalsal bisighatit tahammul, yakni sami'atu. Jadi dari sampai ke bawahnya sighahnya sami'atu. Maka ini juga termasuk musalsal. Jadi musalsal ini sebenarnya banyak pembagiannya gitu. Banyak pembagiannya. Kalau Imam Suyuti di Jiyadul Musalsalat cuman menyebutkan 23. Tapi ada di kitab lain yang menyebutkan sampai 100 lebih. Jadi banyak. Au ala amrin muta'alliq bi zamanir riwayah. Seperti apa? Musalsal bi yaumi Asyura atau musalsal bi yaumil Id yang berkaitan dengan zaman. Maka hadis tersebut hanya diriwayatkan ketika hari Asyura, misalnya musalsal yaumil Asyura, atau musalsal yaumil Id hanya diriwayatkan ketika hari Id. Au makan, seperti musalsal bi ijabati du'a indal multazam. Maka hadis musalsal bi ijabati du'a indal multazam itu hanya diriwayatkan di multazam, tidak diriwayatkan di tempat lain. Au nahwi dzalik. Faidah min fadilatil musalsal istimaluhu ala mazidid dhabti minar ruwah. Faidah musalsal ini ia menunjukkan tambahan ketelitian dari para perawi. Berarti kan kalau misalnya tadi wa qabada lihiyatihi Rasulullah, berarti kan perawi itu benar-benar melihat dan memperhatikan gitu. Bahwasanya Rasulullah memegang janggutnya, itu berarti menunjukkan ketelitian ia ketika meriwayatkan hadis tersebut. Gitu. Istimaluhu ala madi dhabti minar ruwah. Wa alam anna afdala musalsalin ma dalla ala ittisalis sama wa adami tadlis. Sesungguhnya musalsal yang terbaik itu adalah yang menunjukkan ala ittisalis sama wa adami tadlis. Jadi seperti muttasil menggunakan lafaz sami'atu dari awal sampai akhir gitu. Maka itu memberikan keyakinan kepada kita bahwasanya para perawi mendengarkan langsung hadis tersebut dari gurunya dan tidak ada tadlis di situ. Karena kalau mudallis meriwayatkan, karena kalau dia tidak mendengarkan langsung dari gurunya dan beliau meriwayatkan dengan sami'atu, maka beliau dihukumi kadzab, kan? Karena kalau tadlis beliau meriwayatkan dengan an-anah. Maka ketika sami'atu itu kita udah yakin nih bahwasanya beliau benar-benar mendengarkan langsung dari gurunya. Seperti itu, dan ini termasuk musalsal yang paling baik. Wa qallama yaslamul musalsalu min dha'fin wa yahsulu fi wasfihi la fi astil hadis. Wa qallama, jarang sekali hadis musalsal itu selamat dari kelemahan min dha'fin, dari dalam sifat musalsalnya. Atau jadi biasanya kelemahan hadis musalsal itu hanya terdapat pada bentuk musalsalnya, bukan pada asal hadisnya.
Seperti musalsal bitasybik tadi. Musalsal bitasybik ini yang syabbaka biyadi Abul Qasim wa qala khalaqallahu al-arda yaumas sabt. Ini asal hadisnya ada di Sahih Muslim. Tapi di Sahih Muslim itu tidak disebutkan musalsal. Musalsal ini disebutkan Imam Hakim di Ma'rifah Ulumul Hadis. Jadi matannya yang khalaqallahu al-arda yaumas sabt itu sahih. Tapi perbuatan musalsal yang bitasbiknya ini, nah itu dhaif gitu. Jadi biasanya musalsal itu kelemahannya, dhaifnya itu bukan terletak di matan hadisnya, tapi di sifat musalsalnya gitu. Dan kadangkala musalsal ini nggak mesti dari awal sampai akhir dia musalsal. Bisa jadi ada terputus di pertengahan atau terputus di awal. Seperti musalsal bil awaliyah. Kan musalsal bil awaliyah itu lafaznya wa huwa awwalu hadis sami'tuhu minhu, gitu kan? Dari mu'alif ke gurunya. Itu terputus sampai Sufyan. Jadi sampai di sini qala haddatsana Abdurrahman ibni Bishr ibnul Hakam wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu min Sufyan. Nah, dari Sufyan ibnu Uyainah an Amr ibn Dinar an Abi Qabus, itu bukan awal hadis yang beliau dengar dari gurunya lagi. Maka musalsal di awaliyah ini terputus di awal-awal, di generasi awalnya gitu. Jadi nggak mesti musalsal itu sifatnya dari Rasulullah sampai ke zaman sekarang itu sama. Bisa jadi dia terputus di awal, bisa jadi terputus di tengah, bisa jadi terputus di akhir, seperti itu. Bisa jadi musalsal, misalnya musalsal hadis musalsal yang diriwayatkan oleh ahli mis misalnya. Tapi ketika kita mengambil hadis tersebut, maka kan terputus musalsalnya gitu. Tapi mu'zamus sanad itu tetap dari ahli Misr, ahli Mesir, seperti itu. Jadi enggak diwajibkan musalsal itu harus dari awal sanad sampai akhir gitu. Yang penting mu'zamus sanad. Fa inal aqsama salasah tajri fihi. Qala al-Hafiz fa inal aqsama salasah tajri fihi, ini berarti maksudnya musalsal ini bisa jadi sahih, bisa jadi hasan ataupun dhaif. Qala al-Hafiz as-sahhu musalsalin yurwa fid dunya al-musalsal bi qiraah surati as-saff. Itu musalsal yang paling sahih menurut Hafiz Ibnu Hajar itu adalah musalsal qiraatus saff, surati saff. Itu kalau antum mau melihat sanatnya, itu ada di buka aja kitab Jayadul Musalsalat. Jayadul Musalsalat punya Imam As-Suyuti, ataupun Syarah Baikuninya Dr. Luqman juga menyebutkan di Bulughul Umniyah. Sekarang kita masuk ke hadis aziz. Aziz bila tanwin lid darurah min azza ya'izzu bi fathi ainil mudhari' bi ma'na qawiyya summiya bidzalika likaunihi taqawwa bimaji'ihi min tariqin ukhra, karena seakan-akan ada penguat dari tariq yang lain, dari jalur sanad yang lain. Au bikasril ain berarti azza ya'izzu bi ma'na qalla liqillati wujudihi, karena hanya diriwayatkan oleh dua orang. Apa itu aziz? Wa qad arrafahu biqaulihi huwa marwi bihadzfil ya'i lafzan lil wazni isnaini aw salasah walau min tabaqatin wahidatin min tabaqatihi. Berarti azizu marwi isnaini aw salasah. Berarti Imam Baiquni mengatakan aziz ini diriwayatkan oleh dua ataupun tiga di setiap
tabaqah, dalam tabaqah sanad, dalam setiap generasi. Imam Baiquni di sini mengikuti pendapat Imam Ibnu Shalah. Akan tetapi pendapatnya Imam Ibnu Hajar itu mengatakan bahwasanya hadis aziz ini hadis yang diriwayatkan oleh dalam setiap tabaqah itu hanya dua orang. Kalau menurut Imam Baiquni kan dan Imam Ibnu Shalah 2 ataupun 3. Tapi menurut Ibnu Shalah, dan ini juga yang dipakai oleh ulama al-mutaakhirin, bahwasanya aziz itu dalam setiap tabaqahnya hanya terdapat 2 orang perawi. Dan ini qaidnya nggak mesti setiap tabaqah itu harus 2 ya. Misalnya sahabat 2, kemudian tabi'in 2, terus tabi'ut tabi'in 2, karena itu kayaknya nggak ada yang seperti itu. Tapi yang penting ada dalam satu tabaqah itu 2 orang yang meriwayatkan, maka itu bisa sudah dihukumi aziz gitu. Walaupun nanti setelah itu, misalnya setelah 2 itu ntar yang meriwayatkan dari 2 orang tadi 10, 20, tapi karena ada dalam satu generasi yang meriwayatkan hadis tersebut hanya 2 orang, maka dihukumi aziz gitu. Kemudian selanjutnya masyhur. Berarti ini taksim hadis apa? Aziz, masyhur. Satunya lagi apa? Gharib, kan? Taksim hadis ahad gitu. Tapi nanti seperti tadi mauquf, gharibnya itu ditaruh di belakang. Masyhuru bi isqatit tanwini marwi fawqa ma zaidah salasah. Ai huwal hadisul ladzi rawahu ma zada ala salasah. Nah, karena menurut muallif, berarti hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dalam setiap tabaqahnya itu lebih dari 3 orang. Famafhumuhu annama rawahu salasah laisa masyhuran. Maka menurut muallif ini, hadis yang diriwayatkan dalam setiap tabaqahnya itu oleh 3 orang, maka tidak termasuk dalam hadis masyhur. Gitu. Karena menurut muallif, kalau 3 orang dia termasuk dalam aziz. Wa qad sarraha bi tasmiyatihi azizan wa huwa khilaful muawwali alaihi alladzi dzakarahu al-hafiz fin nukhbah. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat menurut Hafiz Ibnu Hajar dalam nukhbahnya, annal aziz ma rawahu husnani faqat. Aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan dalam setiap tabaqahnya hanya 2 orang. Wal masyhur ma rawahu salasatun fa aksar. Dan masyhur itu yang diriwayatkan dalam setiap tabaqahnya 3 orang fa aksar. Wal gharib ma rawahu wahidun. Itu akan kita bahas nanti. Misalul aziz. Dan apa contoh al-aziz? Aziz di sini contohnya hadis Syaikhain. An Anasin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahu an Anas, Qatadah wa Abdul Aziz ibni Suhaib. Kan? Kemudian diriwayatkan dari Qatadah, Syu'bah dan Sa'id. Dan diriwayatkan dari Abdul Aziz itu Ismail ibn Ulayyah wa Abdul Aris wa Abdul Waris wa rawahu an kullin jamaah. Jadi kalau kita bagankan kan begini. Kan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dari Rasulullah itu ada Sayyidina Anas. Ada lagi sebenarnya Sayyidina Abu Hurairah. 2 orang. Dari Sayyidina Anas itu meriwayatkan siapa? Qatadah dan Abdul Aziz. Oh iya, Ustaz. Dari Qatadah itu ada Syu'bah dan Sa'id. Kemudian Abdul Aziz ini ada Ismail. Nah, di sini kan tulisannya Ismail ibnu Uliyah ya. Itu yang benar Ismail ibnu Ulayyah. Ismail ibnu Ulayyah dan Abdul Waris. Berarti di sini kan yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW adalah Sayyidina Anas dan kemudian Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian dari Sayyidina Anas ada Qatadah dan Abdul Aziz gitu. Nah, walaupun misalnya nanti dari Syu'bah, Sa'id, Ismail, Ibnu Ulayyah dan Abdul Waris ini banyak yang meriwayatkan, tapi ke atasnya hanya cuman 2 orang, maka sudah termasuk ke definisi aziz di sini. Wa misalul masyhur hadisu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yuqbadul ilmu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin faddalu wa adallu. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang sahabat dalam ta'liqnya kan. Farawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima min hadis Abdullah ibni Amru. Warahu Abu Awanah min hadis Aisyah. Kemudian Imam Abu Awanah juga meriwayatkan dari Abi Hurairah. Warahu Tabrani min hadis Abdullah ibni Umar. Wa hukmul aziz wal masyhur itu bisa sahih, as-sihah, awil husn, awal ad-dha'fi. Maka juga bisa sahih, bisa hasan, bisa juga dhaif. Tergantung lagi kembali kepada siapa yang meriwayatkan. Apakah beliau siqah, apakah beliau saduq, ataukah beliau dhaif. Mu'an'anun bi fathil ainain. Mu'an'anun bi fathil ainain huwal hadisul ladzi ruwiya bi lafzi an min ghairi bayanin litahdis awil ikhbar aw as-sama'. Oh ya, sebelum ini ada pertanyaan di aziz atau masyhur? Ya. Kenapa hadis gharib di sini enggak dijelaskan? Hadis gharib. Nanti dijelaskan Ustaz, cuman di pembahasan di bait yang lain. Di bait ke berapa ya? Waqul gharibin. Itu setelah pembahasan hadis mursal gitu. Karena lidaruratun nazm, jadi beliau enggak teratur. Seperti tadi kan, marfu itu langsung ke maktu. Kita belum membahas mauquf. Begitu juga ini. Aziz dan masyhur kita belum membahas gharib. Nanti gharib mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu, ketika udah sampai ke nazomnya seperti itu. Nanti dibahas. Iya, Sen. Tadi pembahasan hadis apa? Maktu. Iya, maktu. Pembahasan hadis mutasil itu maktu termasuk enggak, Ustaz? Nah, kalau menurut Imam Iraqi, jadi ada beberapa ulama yang berpendapat hadis maktu juga termasuk. Tapi menurut Imam Iraqi, kalau maktu itu kita harus ada qaid di situ.
muttasil ala Sa'id gitu. Muttasil an Sa'id gitu. Kan Sa'id itu kan beliau termasuk tabi'in. Kita nggak bisa mengatakan hadis yang perkataan beliau itu muttasil. Tapi harus ada qaidnya, muttasil an Sa'id. Itu menurut Imam Iraqi. Tapi ada beberapa ulama lain yang mengatakan bahwasanya muttasil itu bisa termasuk marfu, mauquf atau maqtu. Gitu. Itu apa Ustaz? Kalau menolak mutasil itu maktu ada nggak? Tidak menjadikan maktu itu mutasil. Tidak menjadikan maktu itu mutasil. Ya itu berarti tadi Imam Iraqi tidak menjadikan maktu itu mutasil. Gitu. Kecuali dengan syarat, gitu kan. Syaratnya ya harus disebutkan. Yaitu mutasil an Sa'id dan atau mutasil an Sufyan misalnya. Seperti itu. Mutasil. Hadis masyhur ini kan tadi yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Tapi bisa juga hadis masyhur itu disebutkan kepada hadis yang memang masyhur secara lughah, yang emang itu masyhur di kalangan orang-orang gitu. Kayak masyhur indal fuqaha kan abghadul halal ilallahi at-talaq. Itu enggak mesti misalnya diriwayatkan dari setiap tabaqah itu 2 orang. Tapi ini masyhurnya bukan secara istilah gitu. Ada lagi misalnya masyhur di kalangan awam misalnya apa kan. Bisa jadi masyhur ini itu bukan hadis. Misalnya utlubul ilma walau kisin kan. Itu juga masyhur kan. Gitu. Tapi itu tidak masuk ke pembahasan yang masyhur secara istilah. Itu masyhur secara lughah. Gitu. Atau misalnya masyhur inda ulama'il usul apa? Rufi'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih, kan? Walaupun misalnya yang meriwayatkannya itu cuman 1 orang atau 2 orang gitu. Itu tetap disebut masyhur kalau secara lughah tadi. Tapi kalau secara istilah itu hanya hadis yang diriwayatkan di setiap tabaqah itu tidak kurang dari 1 orang atau 2 orang. Dia minimal 3 tapi nggak sampai ke derajat at-tawatur. Derajat tawatur itu berapa? Kalau secara mutawatir itu kalau secara rajihnya itu nggak ada qaid harus berapa gitu. Yang penting memang banyak dan banyaknya itu yufidu, gak mungkin semua perawi ini berbohong gitu. Bisa ada yang menyebutkan lebih dari 10, ada yang menyebutkan lebih dari 30, ada yang menyebutkan dari 50 dan lain sebagainya. Jadi gak ada qaid pasti apakah itu 10, apakah itu 30, apakah itu 50. Ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Masyhur. Sekarang kita lanjut ke hadis mu'an'an. Bi fathil ainain. Huwal hadisul ladzi ruwiya bilafzi'an min ghairi bayanin litahdis au al-ikhbar au sama. Kalau tahdis berarti apa? Haddasani au ikhbar, akhbarona, akhbaroni awis sama. Sama ini sami'atu au sami'na. Waqtafan nazim an ta'rifihi bil misal faqala ka'an sa'idin an karam, kan mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Jadi nazim di sini hanya menyebutkan ta'rif bil misal gitu. Karena ta'rif bil misal ini kadang lebih mudah untuk kita pahami daripada ta'rif dengan had tadi. Atau kayak ta'rif yang kalau misalnya ta'rif mu'an'anun huwal hadisul ladzi ruwiya bilafzi'an min ghairi bayan litahdis awil ikhbar awis sama, mungkin kita akan lebih gampang menangkapnya apa itu mu'an'an, yaitu seperti an Sa'id an Karam gitu. Itu ta'rif bil misal. Wa hukmuhu 'indal jumhur al-ittisal bi syartain. Nah, sebenarnya an-anah ini itu yufidul ittisal, Ustaz. Yufidul ittisal selama orang itu tidak tadlis. Gitu. Jadi itu aibnya orang yang meriwayatkan dengan tadlis, itu aibnya pada periwayatannya. Jadi kan kemarin Anda sebutkan at-tadlis aibnya itu fi
al-marwi, la fir rawi. Jadi aibnya itu terletak pada periwayatannya. Seharusnya an-anah ini tufidul ittisal. Kalau misalnya dia tidak pernah tadlis. Tapi karena dia terbukti pernah meriwayatkan hadis dengan tadlis, maka seluruh periwayatannya yang an-anah ini itu tidak dihukumi ittisal, kecuali ada dalam riwayat lain dia menggunakan lafaz akhbarona ataupun haddasana. Itu. Untuk mengulang, apa itu mudallis? Itu adalah seseorang yang meriwayatkan hadis dari gurunya. Seseorang ini pernah bertemu dengan orang tersebut atau pernah berguru dari syekhnya. Akan tetapi dia meriwayatkan hadis yang dia tidak mendengar langsung dari syekhnya. Seperti itu. Dengan lafaz yang seakan-akan dia mendengar langsung, yaitu an. Karena kalau dia mengatakan atau dengan lafaz sami'atu au haddasani au akhbaroni, maka ketika dia meriwayatkan hadis dengan lafaz sami'atu, aku mendengar dari guruku, dan sebenarnya dia tidak mendengar, maka dia dihukumi apa? Kadzab. Dan periwayatannya akan selamanya tertolak. Yang pertama, hukmuhu indal jumhur al-ittisal bi syartain. An-anah ini asalkan salamatul mu'an'in, salamatu mu'an'inuhu minat tadlis. Rawinya selamat dari tadlis. Berarti mu'an'inuhu ini berarti kan rawi yang meriwayatkan. Dengan an ini itu selamat dari tadlis. Berarti dia tidak pernah melakukan tadlis dalam periwayatannya. Kemudian yang kedua, wa subutu mulaqatuhu liman rawa anhu bi'an indal Bukhari fi jami'ihi. Nah, ini kan kemarin dijelaskan bahwasanya Imam Bukhari itu mensyaratkan setiap perawi yang menggunakan lafaz an-anah ini itu harus bertemu langsung dengan gurunya, subutul liqa. Subutil liqa kan? Waqtafa Muslimun ay fi sahihi an syartisani bi subuti kaunihima fi asrin wahid. Akan tetapi Imam Muslim hanya mensyaratkan imkaniyatil liqa, dan ini yang dipakai atau qaul mu'tamad indal muhaddisin. Di sana ada ta'liq dari Syekh Mustafa, i'tabar asy-syarih anna syartul Bukhari allazi alzama bihi nafsuhu fi sahihi khassah. Jadi hanya Imam Bukhari yang menambahkan syarat subutul liqa. Huwa syartu fi qabul an-anah umuman. Wal mu'tamad anna mashtaratahu Muslim fi sahihi wa huwa al-iktifa bil mu'asarah. Wa huwa qaulu jamaahir al-muhaddisin. Akan tetapi satu masa ini tidak berarti dia tidak ada qarinah kemungkinan untuk bertemu, ya. Seperti yang kemarin dijelaskan, bahwasanya misalkan saya lah orang Indonesia, gak pernah terbukti keluar, gak pernah terbukti ke Mesir, gak pernah terbukti ke Saudi, gak pernah berhaji. Kemudian saya meriwayatkan dari syekh yang berada di Mesir, misalnya Syekh Ali Jum'ah gitu. Tapi saya nggak pernah terbukti saya berhaji, nggak pernah terbukti saya pergi ke Mesir. Maka itu bukan imkaniyah liqa, karena nggak mungkin saya bertemu gitu. Tapi kalau ada dalam sebuah catatan, saya pernah berhaji misalnya berhaji di tahun 2020. Dan ketika itu misalnya Syekh Ali juga berhaji di tahun 2020. Maka ada kemungkinan saya bertemu beliau di Mekah atau Madinah. Walaupun misalnya nggak ada catatan pasti bahwa saya benar-benar mendengar langsung hadis tersebut dari beliau. Tapi dengan adanya imkaniyatil liqa ini, itu sudah cukup bagi jamaahirul muhaddisin. Tapi kalau Imam Bukhari itu mensyaratkan subutil liqa, harus benar-benar terbukti setiap perawi itu bertemu.
Wa misluhul hadis al-mu'annan, dan seperti itu juga hukumnya hadis mu'annan. Apa itu hadis mu'annan, Ustaz? Mu'annan ini sama kurang lebih dengan mu'an'an. Mu'an'an. Kalau mu'an'an itu an kan? An. Tapi kalau mu'annan itu anna. Gitu. Anna. Wa huwa ma ruya bilafzi anna. Kahaddasana fulan anna fulanan qala kaza gitu. Seperti itu. Maka seperti itu juga hukumnya hadis mu'annan. Maka hadis mu'annan ini pun tufidul ittisal bi syartain salamatu mu'anninuhu minat tadlis wa subutu mulaqatuhu liman rawa anhu. Itu indal Bukhari. Waqtafa bi imkaniyatil liqa inda Imam Muslim. Ada pertanyaan di hadis mu'annan? Kita lanjut ya. Wa mubhamun. Wa mubhamun. Wa mubhamun minal hadis ay hadduhu huwa ay hadisun fihi rawin lam yusam. Mubham ini dalam sebuah hadis adalah hadis yang dalam riwayatnya ada perawi yang tidak disebutkan, lam yusam ay lam yuzkar bismihi bal ubhima wa ukhfiya sawun kana rajulan aw imra'atan fil matni awil isnadi. Jadi jika misalnya dalam sebuah sanad disebutkan haddasani rajulun atau haddasani imra'atun, maka itu termasuk dalam mubham. Misaluhu fil matni hadisu Aisyah anna imra'atan sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahidi. Dalam matan misalnya. Jadi mubham ini bisa di matan, bisa juga di sanad. Contohnya di matan hadis Aisyah anna imra'atan sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahidi qala khuzi firsatan min miskin fatahhari biha. Nah, anna imra'atan, seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia di sini mubham kan, karena enggak diketahui orangnya siapa. Wa ismu hazihil mar'ah Asma bintu Syakal ala sahih. Akan tetapi ketika kita sudah menjamak turuknya, ketika kita telah mengumpulkan seluruh turuknya, diketahui bahwasanya nama imro'ah di sini itu Asma bintu Syakal ala sahih. Wal firsah bi kasri fa qit'atu minas suf wa nahwi. Wa misaluhu fil isnad. Nah, mubham di kaidahnya Ustaz, kalau mubham di matan itu layadur, tidak bermasalah. Karena apa? Karena yang mubham itu pasti sahabat, dan sahabat itu kulluhum udul. Sama ketika kemarin kita membahas hadis mursal, kan di matan wala mursalu minhu sahabihu saqat. Tapi kalau seandainya yang saqat itu benar-benar sahabat, itu kan layadur, tetap aja hadisnya dihukumi sahih karena kullu sahabat udul gitu. Tapi yang dikhawatirkan kan di mursal itu kalau yang terjatuh atau yang hilang itu adalah tabi'in. Nah, maka kalau di hadis itu sudah pasti yang gugur sahabat kan? Karena ini an-namra'atan sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah pasti dia seorang sahabiah gitu. Maka walaupun misalnya kita enggak mengetahui siapa nama beliau, itu hadisnya tetap sahih. Tidak mempengaruhi hukum terhadap sebuah hadis. Wa misaluhu fil isnad. Nah, kecuali kalau terjadi dalam sanad. Wa misaluhu fil isnadi ma idza qila haddatsani Sufyan an rajulin. Misalnya dalam sebuah sanad dikatakan haddatsani Sufyan an rajulin. Nah, ini juga Sufyan, kalau tidak ada misalnya tidak ada keterangan Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan As-Tsauri itu
namanya apa? Muhmal. Muhmal kan? Jadi kalau ada disebutkan nama tapi dia tidak dijelaskan siapa, itu muhmal. Muhmal. Itu kalau kita nggak tahu siapa orangnya, juga nanti sanadnya dihukumi dhaif. Gitu. Karena misalnya bisa jadi ya, ada nama perawi itu namanya dengan nama bapaknya sama, tapi di kakeknya beda dan hukumnya itu berbeda. Misalnya, ini contoh aja, misalnya Sufyan ibnu Umar ibnu Ismail, dia siqah. Tapi ada rawi lain misalnya Sufyan ibnu Umar ibnu Ishaq misalnya, itu rawinya dhaif. Nah, ketika haddasa dan kedua-duanya misalnya dalam satu masa gitu. Dan ketika ada dalam sebuah sanad haddasani Sufyan, dan kita nggak tahu ini Sufyan yang siqah apa Sufyan yang dhaif. Makanya kalau dalam sebuah sanad hanya disebutkan namanya saja dan itu kita nggak tahu siapa beliau, maka itu dihukumi dhaif. An rajulin. Nah, rajulin di sini itu contoh mubham. Seperti itu. Wa hukmuhu ad-dha'fu idza kana fi sanadi wa lam yu'lam. Hukum hadis yang terdapat sanadnya ini mubham itu dhaif jika tidak diketahui siapa orangnya, li adami wurudihi fi tariqin ukhra. Ama fil matni fala yadur. Tapi ketika di matan itu tidak bermasalah. Wa faidah ma'rifatu zawal al-jahalah. Nah, makanya ini juga termaksud dalam faidah ilmu takhrij. Karena dalam takhrij kita kan mengumpulkan seluruh riwayat dalam sebuah hadis. Jadi jika ada misalnya dalam satu sanad itu sanadnya menyebutkan hanya Sufyan, tapi di sanad lain menyebutkan Sufyan ibnu Uyainah, maka diketahui bahwasanya Sufyan di sini adalah Sufyan ibnu Uyainah. Begitu juga misalnya Sufyan an rajulin di sini kan, misalnya haddasani Sufyan ibnu Uyainah an rajulin di riwayat Abu Daud misalnya. Tapi kita lihat di riwayat Bukhari misalnya haddasani Sufyan an Ibnu Umar gitu misalnya. Berarti diketahui bahwa rajulin di sini adalah Ibnu Umar. Nah, itu salah satu faidah ilmu takhrij. Itu. Hadis Ali wan Nazil ini kita lewatkan nanti ke pertemuan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir di hari ini, Ustaz. Hadis al-mauquf. Biar lengkap gitu. Tadi kan udah marfu, maka tuh mauquf. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita memulai dari hadis Ali wan Nazil. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Wa ma ay wal hadisul ladzi adaftahu ila jinsil ashabi falami lil jinsi mubtilatun li ma'na jam'iyah. Jadi maksud lam lil jinsi ini berarti lam lil jinsi maksudnya menjadi mencakup seluruh sahabat, tetapi cukup diwakili oleh seorang sahabat saja. Jadi ketika sebuah hadis dikatakan dari sahabat, itu maksudnya adalah hadis itu dinisbahkan kepada salah satu sahabat, bukan harus semuanya kan. Berbeda kalau misalnya lamnya itu lil istighraq, berarti yang bermakna mencakup semua sahabat. Tapi dalam definisi hadis mauquf tidak mungkin lamnya itu lil istighraq, karena mustahil semua sahabat bersama-sama meriwayatkan satu perkataan dari Rasulullah SAW gitu. Di fallamu lil jinsi mubtilatun li ma'nal jam'iyah. Ay wal hadis al mudhaf ila sahabiyyin. Hadis yang disandarkan kepada
sahabat, sawaun ittasala isnaduhu ilaih, baik sanadnya itu bersambung, am inqata'a, atau sanadnya itu terputus. Karena tadi pembahasan marfu, mauquf, dan maktu ini hanya berkaitan terhadap matan, tidak sama sekali berkaitan terhadap sanad. Sawa'un kanal hadis min qaulin ay li sahabi. Qaulu sahabi. Seperti apa qaulu sahabi? Ketika misalnya Umar bin Khattab berkata kan, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu termasuk mauquf karena perkataan dari Sayyidina Umar. Atau qala Ibnu Umar kaza wa fi'lin kana ka'autar Ibnu Umar 'ala dabati fi safar. Seperti Ibnu Umar melakukan salat witir di atas kendaraannya. Maka ini termasuk ke dalam fi'il. Fahuwa mauqufun zukin ay ulima indahum. Baik itu qaul, baik itu ataupun fi'il, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Lakin in khala an qarinatin tadullu 'ala ar-raf'i, amma idza wujidat bi an lam yakun lil ijtihadi fihi madkhal fahuwa fi hukmil marfu'. Akan tetapi jika terdapat qarinah atau indikasi bahwa ucapan atau perbuatan sahabat ini bukan ijtihad, melainkan bersumber dari Rasulullah SAW, maka hukumnya mauquf secara lafaz, akan tetapi marfu secara hukum. Sama seperti tadi maktu kan juga ada maktu secara lafaznya, tapi hukumnya marfu. Jika apa? Jika yang lafaz yang diriwayatkan itu enggak ada la majali ra'yi misalnya. Seperti ini. Kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas yaksurani sini wa yuftirani fi arba'ati burudin. Bahwasanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas itu mengqashar salatnya dan juga beliau berbuka puasa dalam safar yang mana safar itu mencapai 4 burud. Satu burud itu kan kurang lebih 22 kilo. Berarti 4 burud 88 kilo. Nah, perbuatan Sayyidina Ibnu Umar dan Sayyidina Ibnu Abbas yang beliau itu mengqashar salat, beliau itu berbuka puasa, itu enggak mungkin dari ijtihad beliau sendiri. Itu pasti dari hadis atau dari kabar dari Rasulullah SAW gitu. Dan tidak ada tempat ijtihad di sini, la majalil ijtihad. Karena di sini kata Dr. Musa Ibnu Zaid, annaka tatahawwal minal imsak ilal iftar wa tatahawwal minas salati tamah ila salatil maqsurah lazim yakun fihi wahyu wa la yajuz hadzal qarar min ijtihadik, kata beliau. Nah, ini salah satu contoh. Jadi mauquf itu dihukumi marfu hukman, itu ada banyak contohnya Ustaz. Misalnya sahabat mengatakan umirna bikaza atau nuhina an kaza, kami diperintahkan, kami dilarang. Nuhina an ittiba'il janaiz, kan hadis dari Ummu Atiyah. Itu berarti yang melarang itu siapa? Berarti Rasulullah SAW, maka dihukumi marfu walaupun yang mengatakan adalah sahabat. Atau misalnya ketika sahabat mengatakan kunna naf'alu kaza, kami berbuat seperti ini. Misalnya kunna na'zilu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil. Atau kunna nufadilu bain ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanaqul Abu Bakrin wa Umar wa Utsman summa stawan nas. Ini kan juga termasuk ke dalam marfu secara hukum. Karena itu terjadi di masa-masa wahyu masih turun, di masa Rasulullah SAW masih hidup, maka termasuk ke dalam marfu walaupun secara lafaz itu mauquf.
Atau misalnya ada lagi contoh lain, minas sunnati kaza. Ibnu Abbas mengatakan misalnya, minas sunnati alla yuhrima bil haji illa fi ashhuril hajj. Maka juga termasuk marfu hukmi gitu. Naam, mayudafu ila tabi'i yusta'malu mauqufan muqayyadan fayuqalu mauqufun ala Sa'id ibnul Musayyib masalan. Nah, jadi bisa jadi mauquf ini juga sebenarnya perkataan tabi'in. Tapi kita tidak bisa mengatakan misalnya Sa'id ibnul Musayyib qala kaza. Itu kita nggak bisa mengatakan itu mauquf kecuali mauquf ala Sa'id ibnul Musayyib gitu. Dan ini istimalus sya'i indal muhaddisin. Malah kalau di kitab-kitab mungkin kita jarang menemukan hadis mauquf perkataannya, hadis mauquf, tapi lebih ke hadis maqtu, tapi lebih kepada mauquf ala Sa'id, mauquf ala Sufyan ibnu Uyainah gitu. Gitu. Jadi hadis mauquf ini juga bisa masuk kepada tabi'in dengan syarat tadi diqaid mauquf ala Sa'id ibnul Musayyib. Sama seperti tadi muttasil kan. Muttasil itu ada marfu, ada mauquf. Bisa juga maqtu tapi muttasil ala an Sa'id, seperti itu. Ada qaid kalau ke tabi'in. Saidnya Said Musayyib juga tadi. Iya, Ustaz. Pokoknya contohnya tabi'in aja. Kan Sa'id bin Musayyib kan termasuk tabi'in gitu. Kalau misalnya mauquf ala Zuhri, kan Zuhri juga termasuk tabi'in. Atau mauquf ala siapa lagi yang lain, tabi'in yang lain, itu bisa akan tetapi harus diqaid mauquf ala Sa'id, mauquf ala Zuhri. Enggak bisa kita mengatakan mauquf. Karena kalau mauquf aja itu berarti sanadnya itu kepada sahabat, bukan kepada tabi'in gitu. Berakhir di sahabat. Seperti itu. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan terkait apa yang kita pelajari hari ini ataupun yang sebelum-sebelumnya tentang hadis-hadis sahih atau hasan? Kalau nggak ada di daras, nanti kalau antum mau nanya di grup ataupun di chat secara pribadi juga ahlan gitu. Mungkin sebelum kita akhiri, kita seperti biasa ya, membaca matan. Baca matan. Terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wazi min aqsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu laka sahih ishtaharat wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsaman kasur wa ma udhifa lin nabil marfu wa ma litabi'in huwal maqtu' wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil musalsalun kul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata kadzaka qad haddasanihi qa'ima aw ba'da an haddasani tabassama marwi isnaini aw salasa masyhuru marwi fawqa masalasa
mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu zakal ladzi qad nazala wa ma adaftahu ilal ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawqufun zukin wa mursalun minhu sahabi saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali wal mu'dalus saqitu min husnani wa ma atamudallasan naw'ani al-awwalul isqatu lisyaikhi wa an yanqula amman fawqahu bi'an wa an wasani la yustituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala fasyadu wal maqlubu qismani tala ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatnin qismu wal fardu ma qayyatahu bi thiqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayatin wa ma bi illatin umudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa wa tukila fi sanadin aw ma'atni mutaribun inda uhailul fahmi wal mudrajatu fil hadisi ma'ata min ba'di alfazir ruwati tasala wa ma huwa kullu qarinin an ati mudabbajun fa'rifhu haqqan wantahi muttafiqun lafzan wa khatan muttafiq wa bituhu fi ma zakarna al-muftari muttafiqun muttafiqun khatifaqat wa bituhu mukhtalifun fasyaghalat wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la ya'milu tafarruda matrukuhu ma wa'idun bin farad wa ajma'u li dha'fihi fahuwa karad wal kadhibul mukhtalafun masnu'u ala nabi fadhalikal mawdu'u wa qad atatkal jawharil maknuni samaituha manzumatal baiquni fawqa salasina bi arba'in atat abyatuha sama bi khairin khutiman wa qad atatkal jawharil maknuni samaituha manzumatal baiquni fawqa salasina bi arba'in atat abyatuha sama bi khairin khutiman. Naktafi bihadzal qadar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa lahamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka wa zakkirna ma nusina ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.